Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Ingrid. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, bagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya diberikan kelancaran terus ya. Amin. Nah, malam ini saya akan menyampaikan presentasi saya mengenai materi dari e-book ya. Kebetulan saya dapat bagian bab 4 itu mengenai konsep dasar konseling perkawinan dan keluarga. Oke, langsung saja mari kita lihat slide berikutnya. Baik ya, mengapa peran konselor atau guru BK di sekolah sangat dibutuhkan? Ya, mungkin ada yang bisa bantu ngejelasin pertanyaan tersebut. Silakan deh, bisa disampaikan di forum diskusi ya. Kita bahas bareng-bareng. Ya, jadi gini, pada bab sebelumnya nih, di bab satu memang sempat disinggung mengenai orientasi konseling perkawinan dan keluarga. Jadi di bab satu sempat disinggung. Nah, pada dasarnya begini teman-teman, hubungan pasangan suami istri atau perkawinan dan keluarga yang mengalami gangguan atau masalah, biasanya nih akan berdampak kepada anak-anak mereka nih. Nah, oleh karenanya di sini peran konselor atau guru BK itu sangat dibutuhkan di sekolah. Jadi untuk memberikan pelayanan ya secara profesional. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasannya. Lanjut ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini akan membahas mengenai definisi konseling perkawinan dan keluarga. Nah, beberapa ahli konseling dan beberapa ahli konseling beragam sekali ya mendefinisikan konseling perkawinan dan keluarga karena latar belakang mereka ya mempelajari teori-teorinya, ada juga dari sudut pandang mereka, dan ada juga nih berdasarkan pengalaman mereka ya sebagai konselor perkawinan dan keluarga. Nah, ini sangat sangat menarik sekali ya. Nah, seperti Kertamuda nih, dia menjelaskan bahwa dia menjelaskan bahwa konseling perkawinan atau marriage counseling biasa disebut juga sebagai konseling untuk pasangan suami istri. Ini menurut Kertamuda ya. Nah, ada lagi nih, menurut Riyadi, dia menjelaskan juga konseling perkawinan adalah sebuah bantuan pasangan suami istri ya untuk memecahkan masalah-masalah dan menentukan pola atau cara pemecahan masalah yang lebih baik. Ini menurut Riyadi ya. Nah, sedangkan pengertian konseling keluarga menurut Dentiwai, kalau nggak salah penyebutannya Dentiwai, mohon dikoreksi ya, Dentiwai mendefinisikan bahwa konseling keluarga adalah sebuah bantuan ya, sebuah bantuan yang berkenaan dengan masalah-masalah keluarga yang meliputi hubungan antara anggota keluarga seperti ayah dengan ibu, ibu dengan anak, anak dengan ayah. Nah, ini itu menurut Dentiwai. Ada lagi nih menurut si Korseni, dia menjelaskan juga nih pengertian konseling keluarga adalah metode yang digunakan dalam memberikan bantuan-bantuan hubungan dalam memberikan bantuan kepada anggota keluarga yang memiliki hubungan-hubungan yang tidak harmonis menjadi lebih harmonis. Ya, itu menurut Korsni. Nah, dari beberapa definisi tersebut ya, disimpulkan bahwa pengertian konseling perkawinan dan keluarga merupakan salah satu bentuk proses bantuan profesional yang diberikan kepada suami istri dan anggota keluarga lainnya. Ini baik secara sendiri-sendiri pasangan atau secara bersama-sama ya, dengan meninjau sistem keluarga secara keseluruhan dan mengembangkannya ke arah well-adjusted person, sehingga keluarga sebagai suatu sistem sosial kembali menjadi harmonis dan fungsional dan bebas dari
gangguan patologis. Ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini membahas mengenai ruang lingkup konseling perkawinan dan keluarga. Ada beberapa perbedaannya ya antara konseling perkawinan dan konseling keluarga. Nah, dilihat dari prosesnya, konseling perkawinan itu ada pembentukan dan pengubahan pola pikir, sikap, kemauan, dan perilaku pasangan suami istri atau calon suami istri. Sedangkan konseling keluarga ini mirip ya sama konseling perkawinan, cuman bedanya ada perbedaan ya. Kalau konseling perkawinan itu pada hanya suami istri, sedangkan untuk konseling keluarga ini semua anggota keluarga ya. Jadi ada pembentukan dan pengubahan pada pola pikir, terus sikap, kemauan, dan perilaku semua anggota keluarga. Nah, perbedaan dilihat dari lokus perhatian. Pasangan suami istri atau calon suami istri dalam keluarga sebagai suatu sistem yang mengalami problem pranikah dan perkawinan. Sedangkan untuk konseling keluarga, semua anggota keluarga sebagai suatu sistem sosial atau kelompok yang mengalami ketidakharmonisan dan ketidakberfungsi dengan baik. Nah, berbeda ya di sini ya. Jadi kalau yang konseling perkawinan itu lebih kepada problem pranikah dan perkawinan, sedangkan konseling keluarga ini lebih ke semua anggota keluarga jadi mengalami ketidakharmonisan. Ya. Oke, dilihat dari besar kelompok. Konseling perkawinan itu dia individual atau berpasangan, sedangkan konseling keluarga itu 1 sampai 8 orang anggota keluarga yang yang memiliki problem ya atau masalah. Terus dilihat dari orientasi kepemimpinan. Nah, untuk konseling perkawinan ini ada pemberdayaan atau penyembuhan konflik pasangan suami istri atau calon pasangan suami istri. Sedangkan konseling keluarga ini lebih kepada ada penyembuhan konflik ya, konflik antar individu ya sebagai anggota keluarga. Oke, jelas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami sama teman-teman. Kita lanjut ke slide berikutnya. Pada slide ini yang akan dibahas mengenai perbedaan konseling perkawinan dan keluarga dengan konseling individual. Yang pertama, ditinjau dari fokus perhatian. Konseling perkawinan, masalah yang muncul dalam hubungan antara pribadi antara suami dan istri. Jadi misalkan maksudnya hubungan antara pribadi saya dengan istri gitu kan. Nah, sedangkan untuk konseling keluarga, kesulitan yang muncul dalam hubungan antar pribadi di antara anggota keluarga. Jadi hubungan saya antar pribadi dengan hubungan antar keluarga, antar anggota keluarga, mungkin ke anak atau ke mertua atau ke ayah saya gitu. Nah, sedangkan konseling individual, kesulitan-kesulitan yang bersifat interap psikis yang dialami oleh seseorang. Interap psikis ini maksudnya adalah kesadaran dan ketidaksadaran. Berikutnya, klien yang menjadi sasaran. Nah, pada konseling perkawinan, jelas klien yang menjadi sasaran adalah suami dan istri atau calon suami istri. Sedangkan konseling keluarga itu lebih kepada anggota keluarga, seperti ibu, bapak, anak, dan bahkan anggota keluarga lainnya. Sedangkan untuk konseling individual itu menetapkan pribadi sebagai konseling. Berikutnya mengenai sistem perawatan. Nah, dalam konseling perkawinan, mengembangkan kesehatan mental untuk suami istri yang terlibat dalam proses konseling. Jadi lebih kepada suami istri ya. Jadi mengembangkan kesehatan mental untuk suami istri yang terlibat dalam proses konseling. Sedangkan untuk konseling keluarga lebih kepada anggota keluarga yang terlibat dalam proses konseling. Untuk konseling individual itu mengembangkan kesehatan mental seseorang sebagai individu dan sebagai pribadi. Berikutnya ditinjau dari letak kekuatan dan pengaruh terhadap individu. Nah, konseling perkawinan, kekuatan-kekuatan aktif yang mempengaruhi perkembangan individu adalah kekuatan-kekuatan eksternal.
Maksudnya jadi gini, misalnya jadi pengelolaan keluarga atau bagaimana orang tua mendidik anak, nah itu nanti misalkan dia ngedidiknya A, nanti keluarnya juga A gitu loh, pastinya juga A. Sedangkan konseling keluarga itu juga sama dengan konseling perkawinan. Jadi kekuatan-kekuatan aktif mempengaruhi perkembangan individu adalah kekuatan-kekuatan eksternal. Nah, sedangkan untuk konseling individual ini adalah peristiwa-peristiwa internal atau konflik-konflik pikiran dan perasaan. Ya biasanya kan misalkan pasti teman-teman pernah lah ngerasain namanya konflik-konflik internal tuh antara pasangan diri sendiri gitu loh. Saya maunya A tapi hati saya ternyata nilainya B gitu. Nah itu konflik perasaan ya. Berikutnya mengenai bentuk-bentuk simptom. Nah, dalam konseling perkawinan menetapkan konflik-konflik pada transaksi antar pribadi yang terjadi dalam sistem keluarga sebagai bentuk simptom. Jadi konflik-konflik ini konflik-konflik pada transaksi antar pribadi ini yang menjadi bentuk simptomnya atau konflik-konflik. Sedangkan konseling keluarga ini sama dengan konseling perkawinan. Nah, untuk konseling individual menetapkan simptom sebagai hasil dari konflik di antara bagian-bagian kepribadian. Nah, kalau yang tadi kan bentuknya konseling perkawinan keluarga itu kan konflik-konflik ya, konflik-konflik transaksi antar pribadi, sedangkan konseling individual itu lebih kepada hasil dari konfliknya, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya yang terakhir perubahan terapeutik. Nah, ini untuk konseling perkawinan lebih menekankan kepada perubahan sikap terus oposan dari salah satu pasangan, suami atau istri dan anggota keluarga. Ya. Sedangkan konseling keluarga ini menekankan pada perubahan sikap oposan dan dari salah satu pasangan suami atau istri dan anggota keluarga. Ini sama ya, konseling perkawinan dan konseling keluarga. Sedangkan untuk konseling individual ini lebih ke menstruktur pertemuan konseling untuk menambah pemahaman dan pengalaman konseli atau klien terhadap kegagalan-kegagalan dan meringankan gangguan-gangguan. Nah, mudah-mudahan pada slide ini teman-teman bisa dipahami. Ya. Kita lanjut slide berikutnya. Tujuan konseling perkawinan dan keluarga. Menurut Tires, terdapat ada 4 tujuan umum konseling perkawinan dan keluarga. Nah, yang pertama, membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga belajar dan memahami bahwa dinamika perkawinan keluarga merupakan hasil pengaruh hubungan antara anggota keluarga. Yang kedua, membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga agar dapat menerima kenyataan bahwa apabila salah seorang dari pasangan suami istri dan anggota keluarga memiliki permasalahan, hal itu akan berpengaruh terhadap persepsi, harapan, dan interaksi pasangan suami istri dan anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, memperjuangkan ya, sehingga setiap pasangan suami istri dan anggota keluarga dapat tumbuh dan berkembang mencapai keseimbangan dan keselarasan. Yang keempat, mengembangkan rasa pengharapan dari pasangan suami istri dan seluruh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Selain daripada tujuan konseling yang secara umum yang tadi sudah dibahas, ini ada juga nih 3 tujuan konseling perkawinan dan keluarga menurut buku-buku tentang konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama ada tujuan kognitif. Nah, salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pasangan suami istri dan antar anggota keluarga mengenai diri sendiri, mengenai hakikat kehidupan perkawinan dan mengenai hakikat kehidupan berkeluarga sebagai sebuah sistem dalam perkawinan dan keluarga antar anggota keluarga. Yang kedua, tujuan afektif. Nah, salah satunya juga ini memperkuat fungsi ego antar pasangan suami istri dan antar anggota keluarga. Terus selain itu juga membina
kepuasan diri pasangan suami istri dan antar anggota keluarga lain dalam hubungan perkawinan dan keluarga. Nah, yang ketiga, tujuan psikomotorik ini mengoptimalkan perkembangan pola-pola interaksi yang lebih harmonis antara pasangan suami istri dan antara anggota keluarga. Selain itu juga meningkatkan keterampilan berkomunikasi antar pasangan suami istri dan antar anggota keluarga. Nah, itu 3 tujuan konseling perkawinan dan keluarga. Pada slide ini membahas mengenai fungsi konseling perkawinan dan keluarga. Nah, menurut Heather, ada 3 fungsi konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama ada fungsi remedial atau rehabilitas. Fungsi remedial atau rehabilitas ini berfokus pada pola penyelesaian diri, terus penyelesaian masalah-masalah psikologis dan mengembalikan kesehatan mental serta penyelesaian masalah-masalah yang timbul antar individu dalam konseling perkawinan dan keluarga. Nah, yang kedua ada fungsi preventif, di mana fungsi preventif ini merupakan upaya untuk melakukan interaksi mendahului kesadaran akan kebutuhan pemberian bantuan. Sedangkan yang ketiga, fungsi edukatif atau pengembangan lebih fokus pada membantu pasangan suami istri dan anggota keluarga untuk meningkatkan atau mengembangkan keterampilan-keterampilan dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Itu fungsi edukatif. Oke, selanjutnya ke slide berikutnya. Nah, pada slide ini peran konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Jadi konselor memiliki peran ya. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli. Ini ada 8 menurut beberapa ahli nih. Ada Korsin nih, ada Peterson, ada Cotton, ada Sue, ada Kebuzi. Nah, ini menyimpulkan ya beberapa peran konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Yang pertama ada penasehat keluarga. Yang kedua ada konselor sebagai pemimpin atau leader. Yang ketiga, konselor sebagai fasilitator. Yang keempat, konselor sebagai guru atau pendidik ya. Yang kelima, konselor sebagai model interaksi interpersonal. Yang keenam, sebagai konselor dan konselor ya. Yang ketujuh, sebagai komunikator. Sedangkan yang kedelapan sebagai pialang budaya atau culture broker. Nah, ini beberapa peran konselor dalam konseling perkawinan dan keluarga. Selanjutnya ke slide berikutnya. Pada slide ini akan menjelaskan model-model konseling perkawinan dan keluarga. Nah, apa sih model konseling perkawinan dan keluarga? Jadi, suatu rencana atau pola yang dapat digunakan saat kegiatan konseling. Nah, biasanya seperti mendesain materi-materi layanan konseling sebagai juga pedoman atau panduan layanan konseling perkawinan dan keluarga. Nah, menurut Bills dan Ferber, dia membuat klasifikasi model konseling berdasarkan personal style. Nah, yang pertama ada model konduktor. Nah, model konduktor ini si konselor ini ya memiliki sifat-sifat dia lebih aktif, terus dia juga mendominasi, terus dia juga lebih sering memerintah konseling dibandingin dengan model yang kedua yaitu model reaktor. Nah, sedangkan model reaktor ini ditandai dengan sifat-sifat konselor yang lebih banyak lebih banyak diam, namun dia mengamati dan mengklasifikasi permasalahan-permasalahan konseling dalam perkawinan dan keluarga. Ya. Oke, jadi itu model-model konseling perkawinan dan keluarga. Baik, mungkin itu aja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada
Umi. Eh, Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya.